kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi korban viral perundungan Kasus ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Di kampus yang katanya dewasa, aku belajar satu hal. Kata-kata bisa lebih kejam dari sebuah pukulan. Mereka memang menyebutnya sebuah candaan. Aku menyebutnya sebagai luka. Karena saat aku diam, mereka merasa selalu benar. Lihat tuh, ada cowok pintar, cowok kampung lagi, nggak sendirian kan? Kita samperin kali ya? Boleh kita samperin si Cu. Udah buku aja. Baca buku lu kejar kampung. Ya udah. Mau hidup lu nih, gak capek apa? Jadi orang culun. Kayak gak punya temen lagi ya. Tapi kita sih gak mau ya nemenin orang lucu, cupu, kutu buku kayak gitu. Ah, udah jadi. Ini apaan sih? Ini apaan sih? Ngapain sih baca buku mulu? Menjadi menteri pendidikan lu? Gak penting. Udah gak penting. Udah gak penting. Udah, nih, gua ambil. Ngapain baca buku? Mending kita nongkrong, tapi ya kita gak mau ya nemenin orang kayak gitu. Kayak di sana gak sih? Iya, kalau di Diben bisa makin jadi. Iya, kayaknya ini boleh deh sih. Ayo samperin yuk. Ayo, kita santai aja ya. Oke. Baik sih rame-rame kanin. Udah, lu berdua ngapain sih ikut campur urusan anak pinter nih? Urusan, ini kan kampus. Kenapa jadi semuanya jadi urusan sama lo? Lawan banget sih. Itu nggak lucu. Ini tuh perilaku menyimpang yang udah dianggap normal. Bukan suka lawan, cuman gue nggak suka lihat orang diinjak-injak. Apaan sih kalian berdua? Lebay banget kalian tuh berdua. Ayo cabut. Kamu apa-apaan nih? Kamu apa nih? Oh, mana? Kita lihat ah. Ya amin tuh si bocah culun. Kayak ngapain sih? Nangis. Nangis banget tuh sendirian begini. Apa nih? Yang benar, kelihatannya nggak kayak gitu. Ya ampun, makasih ya udah diceritain. Itu namanya berani bukan lemah. Tadi ya, nanti ibu panggil anak-anak yang gangguin dan ngebully kamu, oke? Kalian teman kelasnya Anin kan? Iya. Kamu tahu nggak kalau Anin tuh lagi jadi korban bully? Iya, itu sebenarnya tahu. Tapi kita sempat lihat. Oh, kalian sudah lihat? Berarti kalian tahu dong pelakunya siapa? Ada 3 orang pelakunya, dan Jaki sama Tiara. Oh, oke. Berarti bilang ya ketiga orang itu kalau mereka saya panggil, saya tunggu di ruangan saya, oke? Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kenapa nggak kalian saya panggil di ruangan saya? Kita nggak tahu.
Kamu tahu gak sih kalau kalian semua habis melakukan kesalahan sama Adin, kalian gak bisa bully Adin sampai Adin nangis, Adin merasa sedih, dan Adin merasa dalam dalam kelakuan kalian itu. Kita bertiga di sini bercanda doang kok, Bu. Gak ada niatan apa-apa sampai kesana kuliah juga. Kalau bercanda itu esensinya bikin ketawa, bukan nyakitin. Kalau mungkin namanya bisa bercanda ya. Kalau aku sih aku cuma ganti sama Jidan aja, karena mereka ya siap-siap dulu. Jadi kalau misalkan aku bilang masalah, aku gak bersalah, aku cuma ikutin mereka berdua aja. Oke, nah itu masalahnya. Kamu cuma ikut-ikutan, kata dia panjang, kata paham, dan namanya apa, atau itu masa nggak sih kalian pikir deh, gimana ya perasaan Ani, gimana ya kondisi Ani setelah saya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kan? Iya Bu, sebenarnya kami kenaluan nih sampai buat bikin Ani nangis dan dia ketakutan gitu. Tapi yang salah bukan cuma mereka doang, Bu. Lingkungan yang diam bisa ada perilaku bullying. Bener tuh Bu, kata Mufid, itu harusnya dibikin jerak Bu, biar mereka nggak ngulangi lagi deh. Ya itu paham, makanya mulai hari ini Ani mau kalian buat minta maaf dulu ke Anin, dan saya tidak akan mentoleransi ya kelakuan kalian tanpa terkecuali. Oke, bisa dipahami? Oke, saya minta maaf ya ke Anin, jangan tulus dan jangan terpaksa. Iya, itu pun kita akan mendapatkan yang sama manusia yang tidak ada pasangan. Maafin aku juga ya, udah bikin kamu nangis, udah bikin kamu sedih. Ani, maafin aku juga ya. Kami bertiga sangat menyesal sekali. Dan juga kami bertiga sudah mendapatkan sanksi dan juga berupa hukuman, yaitu membuat poster anti-bullying dan juga mengerjakan tugas selama seminggu. Maafin kita ya, Ani. Kan guys, minta maaf tuh gak bikin kita cukup. Kadang yang paling berani itu bukan orang yang paling keras. Dan yang paling berani adalah orang yang berani minta maaf dan mengaku salah. Ingat, bullying itu bukan cuma tentang korban dan pelaku, tapi tentang siapa yang memilih diam dan siapa yang berani untuk bersuara. Maka dari itu, stop bullying!